Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh datang kembali pada hari Minggu pagi ini untuk memulai seri yang baru, yaitu seri mengenai topik worship atau penyembahan. Dan pada saat ini kami tidak hanya akan bicara soal ibadah, soal lagu, tetapi kita akan bicara bersama-sama ya Tuhan mengenai topik penyembahan secara umum. Dan di minggu-minggu yang akan datang kami akan melihat bagaimana penyembahan yang berpusat kepada Injil. Tuhan tolong kami ya Bapa, dan biarlah kiranya kami boleh sungguh-sungguh melihat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya firman ini pun dapat berbicara kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, yang penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan untuk mengerti dan untuk mencerna firman Tuhan yang tidak terbatas dan yang sempurna. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau misalnya di Indonesia, slide berikutnya, di Indonesia saudara-saudara, biasanya itu rapat-rapat itu selalu penuh dengan kata sambutan, bukan? Betul nggak maksudnya? Ya, kata sambutan untuk menghormati orang-orang, dan ketika semakin banyak orang yang datang, maksud saya pejabat-pejabat tinggi, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, satu-satu saudara-saudara, itu disebutkan. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak disebutkan, nanti ada yang ngambek, bukan? Betul nggak di akhir acaranya? Dan kata sambutannya saja, saudara-saudara, bisa berlangsung 1 jam mungkin, dari yang paling tinggi sampai ke semua lapisan. Kenapa ya? Ada begitu banyak atau panjang kata-kata sambutan di Indonesia, dan saya yakin juga di tempat lain di luar negeri, saudara-saudara. Tujuannya ialah untuk apa? Untuk menghormati sebetulnya. Untuk menghormati orang. Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang kita sebut sebagai worship. Nanti kita akan bahas apa worship itu. Worth itu adalah sesuatu yang layak untuk dihormati. Worth untuk disebut, atau worth karena bernilai, saudara-saudara. Nah, dari semua kata-kata sambutan yang pernah kita dengar mungkin, pernahkah kita mendengar kata-kata sambutan yang memang sungguh-sungguh menyambut, saudara-saudara? Ataukah hanya sekedar saling sebut atau tick the box begitu, yang keluar dari betul-betul sungguh-sungguh dari dalam hati orang tersebut? Mungkin ada ya, tetapi mungkin sedikit. Atau mungkin kita pernah ada di dalam situasi di mana orang memuji kita. Wah, saudara-saudara, kalau misalnya kita dipuji, tentunya kita senang sekali. Dan semakin banyak pujiannya, semakin kita besar kepala, atau semakin kita mungkin merah pipinya, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita senang orang memuji kita. Kita senang orang meninggikan kita. Kita merasa kita worth, saudara-saudara, dari orang-orang lain. Tetapi berapa banyak dari kita yang mungkin pernah mendengar pujian yang memang sincere, yang memang murni, yang memang betul-betul dalam hati yang terdalam. Saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang layak untuk dipuji. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak bisa kita bohongi. Saudara-saudara, tidak bisa kita bohongi. Karena apa? Karena Allah itu melihat bukan hanya apa yang ada di luar, tetapi yang ada di dalam. Dan kita akan melihat pada hari ini apa worship itu, saudara-saudara. Dan bedanya antara true dan false worship. Bedanya antara penyembahan yang benar dengan penyembahan yang tidak benar. Dan apa artinya penyembahan yang benar, worship itu di mata Allah? Apa artinya terutama kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Seperti yang tadi kita baca dari Yohanes pasal yang keempat. Jadi yang pertama, saudara-saudara, ada di layar, itu adalah apa itu penyembahan atau worship. Kita akan banyak bicara atau pakai kata worship, yang saya maksud itu adalah
penyembahan, saudara-saudara. Apa artinya sebetulnya ketika orang bilang bahwa worship itu kita datang untuk worship God. Ketika kita datang ke gereja, kita datang untuk meninggikan Allah. Ya kita datang untuk memuliakan Dia. Kita datang karena kita tahu bahwa Allah itu bernilai di dalam kehidupan kita dan Dia layak untuk dipuji, saudara-saudara. Nah, banyak orang berpikir kalau misalnya worship itu baru mulai hanya ketika gereja baru lahir. Ketika gereja baru lahir, worship itu baru mulai. Tetapi sebetulnya itu adalah sudut pandang yang salah. Karena sebetulnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, worship itu sebetulnya sudah terjadi, saudara-saudara. Sejak awal di dalam perjanjian lama. Orang Israel adalah orang yang menyembah Allah. Dan juga, saudara-saudara, orang-orang yang ada sebelum bangsa Israel ada, saudara-saudara, adalah orang juga yang worship God, atau orang yang memuji Allah, saudara-saudara. Percaya atau tidak? Itu yang sudah terjadi memang. Dan worship ini bukan ditentukan dari lokasi atau dari cara. Jadi, saudara-saudara, bukan ditentukan dari alat bantu bahkan, atau musik misalnya. Tetapi worship itu merupakan sesuatu yang kita lakukan karena kita sedang menyembah Allah yang worth untuk disembah, yang bernilai untuk disembah, saudara-saudara. Kalau kata worship ini, di dalam bahasa Indonesia itu sepadan sekali lagi dengan kata penyembahan. Dan di dalam kata penyembahan itu sebetulnya tidak ada unsur worth-nya, saudara-saudara. Jadi worth yang saya maksud di sini, itu adalah worth di dalam orang-orang atau sesuatu yang memang layak kita sembah, saudara-saudara. Jadi kata worship itu berasal dari kata worship, dan berarti adalah worth. Worth itu berarti adalah sifat tunduk kita kepada sesuatu yang lebih tinggi, saudara-saudara. Nah, memang masalahnya ini yang namanya sesuatu yang layak kita sembah atau sesuatu yang layak kita worship itu bentuknya bisa berbeda-beda ya, saudara-saudara ya. Dengan tujuan juga berbeda-beda. Kalau misalnya kita study di university contohnya, saudara-saudara, nah, study di university ini akan membuat kita punya kualifikasi, bukan? Betul nggak? Akan membuat kita bisa dapat kerja karena kita punya kualifikasi. Jadi itu semuanya, saudara-saudara, yang saudara lakukan di university itu adalah worth it. Karena apa? Karena ketika saudara punya kualifikasi, saudara punya degree, saudara punya sertifikat, di mana saudara sudah lulus dari university, saudara-saudara, walaupun juga saudara harus studi berjam-jam, bahkan harus bergadang berapa kali mungkin, dan bahkan harus beberapa jam, bukan hanya beberapa jam aja, belasan jam mungkin di library, saudara-saudara udah nggak tahu rumahnya itu di mana. Rumahnya itu di kosnya atau di library-nya, saudara-saudara itu udah nggak jelas. Tetapi itu semua kenapa dilakukan? Karena itu adalah yang worth it. Kita lakukan itu, saudara-saudara, karena itu adalah worth it. Dan hati-hati, sesuatu yang kita pikir worth it bisa menjadi sebuah penyembahan kita, saudara-saudara. Saya yakin kita di sini sering cari makanan yang enak, apalagi makanan Indonesia yang enak, saudara-saudara. Betul nggak? Dan kalau misalnya mau cari martabak, tentunya yang enak itu harus ke city mungkin. Tetapi saudara-saudara, 30 menit di kereta untuk cari martabak yang enak itu adalah sesuatu yang worth it. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan martabak itu dan makan dari martabak itu, saudara-saudara, atau makan martabak itu, it's really worth sesuatu daripada dibandingkan dengan pengorbanan kita. Jadi, saudara-saudara, ketika kita melihat martabak itu, it is worth then 30 minutes kita untuk train atau mungkin juga untuk drive ke city, dan worth lebih daripada segalanya. Worth dari waktu kita, dari uang kita, dan lain segalanya, saudara-saudara. Jadi, worship itu adalah sesuatu yang worth doing. Worth doing. Karena ada sesuatu yang worth more, bernilai lebih daripada apa yang kita anggap itu penting, saudara-saudara. Jadi, sesuatu yang lebih bernilai dari apapun, dan kita mau kerjakan, saudara-saudara, asal kita bisa mendapatkannya. Jadi, sekali lagi, sesuatu yang lebih bernilai dari apapun, dan kita rela untuk mengerjakannya, untuk mendapatkan hal tersebut. Coba kalau misalnya kita bandingkan pengertian ini dengan kita datang kepada Allah dan worship Allah, menyembah Allah.
Apakah Allah memang sungguh-sungguh bernilai lebih daripada apa yang kita anggap bernilai, saudara-saudara. Dan menarik sekali, sesuatu yang kita anggap bernilai dan yang kita sembah, itu bisa menjadi sebuah Baal atau sebuah idolatry di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi jangan pikir kalau misalnya Baal itu atau idolatry itu adalah sesuatu yang hanya sekedar sesembahan, atau mungkin sesajen, atau mungkin pohon besar, dan lain sebagainya. Tetapi idolatry itu membuat kita willing, atau membuat kita mau untuk melakukan segala sesuatu, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita anggap bernilai, saudara-saudara. Dan ini bisa berlaku dari segala macam hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang sangat simpel contohnya. Coba kalau misalnya saudara mungkin saya yakin, saya nggak tahu, pernah nggak hitung dari satu hari berapa jam pegang HP? Oke, pernah nggak ada yang nilai seperti itu? Nah coba, suatu ketika HP-nya saudara-saudara itu either hilang, pasti kalau hilang buru-buru beli yang baru, betul nggak? Atau mungkin HP-nya diambil orang, saudara-saudara. Disumpetin oleh temannya atau oleh roommate-nya dan lain sebagainya. Saudara, saya kepengin tahu loh, seberapa kelimpungan, saudara. Seberapa restless-nya, saudara-saudara. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk mengukur apakah HP itu sudah menjadi idol kita. Sudah menjadi Baal kita, saudara-saudara. Dan mungkin dari kita yang suka bicara, saya salah satunya, saudara-saudara, mungkin saya sering terlalu banyak bicara, saudara-saudara. Coba kalau misalnya saya disuruh diam satu hari, nggak bicara satu hari, saudara-saudara. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang membuat saya juga restless. Menarik ya, jadi sebetulnya ketika kita melihat kata worship ini, worship, saudara-saudara, kita sebagai manusia, kita harus melihat pada akhirnya, apa sih sebetulnya yang kita sembah? Apa yang membuat kita itu adalah worth it untuk kita lakukan, saudara-saudara. Dan kenapa kita menjadi penyembah hal-hal tertentu? Nah, siapa yang seharusnya di dalam kehidupan kita yang layak kita sembah? Manusia, saudara-saudara, itu seharusnya menyembah Allah. Semuanya, saudara-saudara, mau Kristen, non-Kristen, semuanya harus menyembah Allah. Mau orang yang ada di Afrika, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, semuanya harus menyembah Allah. Dan kenapa kita orang Kristen menyembah Allah? Pernah nggak saudara-saudara pikirkan hal tersebut? Karena dia adalah yang layak disembah, karena dia menciptakan semuanya. Wahyu 4 ayat 11, ada di layar, dikatakan apa? Kita baca bersama-sama ya, Wahyu 4 ayat 11. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi clear ya? Jelas nggak di sini? Oke? Jadi ada pencipta yang layak, disembah oleh ciptaan, pencipta segalanya, saudara-saudara, dan tidak ada yang menjadi layak untuk disembah kecuali si pencipta itu. Oke? Pada akhirnya, dan wahyu ini adalah gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita ada di hadapan Allah. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang layak sekali lagi untuk menyembah Allah kecuali orang-orang yang tahu kalau misalnya Dia adalah pencipta mereka dan mereka memuji, memuliakan Allah, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi menurut saya sangat jelas di sini. Pengakuan Westminster tahun 1647 pernah menyebutkan seperti ini. What is the chief end of man? Dan dijawab, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Karena apa, saudara-saudara? Karena satu-satunya, Dia layak untuk disembah. Karena Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Nah, kenapa banyak orang tidak menyembah Allah yang hidup? Begitu loh. Kenapa banyak orang bahkan tidak percaya kepada Allah? Karena mereka nggak tahu kalau misalnya Allah itu adalah pencipta segalanya dan mereka itu adalah ciptaan. Dan itu yang namanya dosa, saudara-saudara. Dosa itu ialah ketika kita tidak tahu kalau misalnya Allah itu adalah layak untuk disembah dan kita menganggap bahwa ada sesuatu yang bukan Allah yang layak untuk kita sembah, saudara-saudara.
Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena mereka berpikir Allah itu adalah yang tidak perlu mereka taati. Mereka perlu mentaati dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain mereka membuat dirinya sendiri itu menjadi idol. Menjadi Baal di dalam kehidupan mereka. Itu yang namanya dosa, saudara-saudara. Dosa ialah ketika kita berpikir bahwa tidak ada Allah yang menciptakan kita, dan ketika kita pikir bahwa semuanya ini ada karena kebetulan, sedangkan Allah adalah Allah yang mencipta kita semuanya. Dia adalah Allah pencipta, Allah yang datang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita datang untuk menyembah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, luar biasa saudara-saudara, dia layak disembah. Dia layak disembah karena dia adalah menjadi pencipta, menjadi pusat daripada penyembahan kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus clarify terlebih dahulu apa yang menjadi definisi dari worship ini. Nah pertanyaannya sekarang yang kedua ialah, apakah berarti ada worship atau penyembahan yang tidak benar? Mungkin nggak kita menyembah Allah tetapi ternyata tidak benar? Nah, kita akan melihat di awal kitab Kejadian. Saudara-saudara buka dari Kejadian pasal yang keempat, atau boleh lihat di layar juga ada, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saudara ingat ceritanya? Ini mengenai Kain dan Habil, saudara-saudara. Saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang pertama. Ketika manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Jadi anak yang pertama ya, dari Adam dan Hawa. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah, siapa? Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Menarik saudara-saudara, di Kejadian, di awal kitab Kejadian, dari Kejadian pasal yang keempat ini adalah satu bentuk awal dari worship, dari penyembahan tersebut, yang seharusnya kudus, yang seharusnya suci, sakral, tetapi di sini ternyata ada dosa, saudara-saudara. Ada kesirikan, dan ada pembunuhan bahkan yang lahir daripada iri, sirik tersebut, saudara-saudara. Yang pertama yang ada di dalam Alkitab. Dan ini semua, saudara-saudara, terjadi karena ada permusuhan dari kedua kakak dan adik ini, antara Kain dan Habil. Dan mereka berdua, ceritanya mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Memang, perhatikan nggak? Korbannya itu beda ya. Oke? Apa yang satu apa? Korban hasil tanah, yang satu lagi adalah binatang, saudara-saudara. Oke? Itu jelas beda. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan di ayatnya yang keempat, bagian akhir. Tuhan mengindahkan Habil dan korbannya, tetapi Kain tidak diindahkannya. Dan Kain tentunya protes. Karena apa? Karena apa bedanya? Begitu loh. Yang dia bawa dengan Habil. Apakah Tuhan lihat barang, begitu loh, bedanya barang yang dibawa, dengan kata lain, apakah Tuhan mungkin lihat nilai persembahannya, mungkin binatang lebih mahal pada waktu itu mungkin daripada hasil tanah, apakah Tuhan lihat nilai persembahannya, atau Tuhan lihat cara mempersembahkannya, saudara-saudara. Oke? Mungkin yang satu pakai bunga asli, yang satu lagi pakai bunga plastik mungkin di sini, mungkin ya saudara-saudara ya. Tetapi perhatikan ayatnya yang ke-6. Lihat ayatnya yang ke-6. Tuhan di Alkitab bicara mengenai apa? Bukan mengenai apa nilainya, bukan mengenai bagaimana caranya, tetapi apa? Mengenai hati. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Mengapa hatimu
panas dan muka muram. Perhatikan di ayat yang ke-7. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang tidak baik ternyata yang dilakukan oleh Kain. Di NIV, saudara-saudara mungkin lebih jelas di ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. The Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Jadi ternyata ini bukan soal nilainya, bukan soal jenisnya, saudara-saudara, persembahan itu. Ini bukan soal mengenai nilai. Tetapi yang Tuhan protes itu adalah apa? Perbuatan ya. Betul nggak? Perbuatan. What is right, dia katakan. Dan sikap hati. Tuhan bicara mengenai anger, saudara-saudara. Ini yang menentukan worship kita. Diterima atau tidak oleh Tuhan. Apakah worship kita itu acceptable, diterima oleh Allah atau tidak? Jadi pelajaran yang utama di sini ialah bahwa worship itu bukan mengenai apa yang kelihatan di luar, bukan mengenai nilai, bukan mengenai ada drum atau ada gitar atau ada piano, saudara-saudara, tetapi worship yang membedakan atau yang berbeda bagi Allah itu adalah worship mengenai apa? Isi hatinya, saudara-saudara. Bukan apa yang kita bawa. Bukan nilainya, saudara-saudara. Tetapi sikap hati, kejujuran, kasih, ketulusan. Itu semuanya yang diterima oleh Allah. Dan luar biasa ya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang gak bisa dinilai oleh orang lain. Gak bisa, saudara-saudara, dinilai oleh orang lain. Dulu, ketika saya remaja, saudara-saudara, saya dilarang pakai jeans ke gereja. Ya, apalagi jeansnya itu warna biru, saudara-saudara. Itu jelas-jelas dilarang, nggak boleh. Ke gereja pakai sandal jepit, wah itu haram, saudara-saudara. Nggak bisa, nggak boleh. Karena apa? Karena asosiasi tidak hormat dari pakai jeans pada zaman tersebut, atau tidak respect secara kultural, saudara-saudara. Tetapi sekarang, tanya, sekarang apa bedanya? Begitu loh. Saya pakai jeans dengan pakai mungkin celana panjang yang resmi, mungkin, saudara-saudara. Nah, tapi memang ada bedanya ya, antara orang yang mungkin pakaian minim dan lain sebagainya ke gereja itu membuat orang lain berdosa, itu beda. Kita tidak bicara mengenai itu, saudara-saudara. Jadi, kita semua bisa datang ke dalam ruangan ini untuk memuji, memuliakan Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan Allah tahu isi hati kita. Gak ada yang bisa bohongin dia, saudara-saudara. Gak ada sama sekali yang bisa bohongin dia. Dia tahu kita ada di mana. Dia tahu apakah kita pura-pura atau enggak. Dia tahu apakah kita sungguh-sungguh menyembah dia atau tidak. Ataukah kita sedang menyembah yang lain, saudara-saudara. Saya kepingin 3 minggu ini kita melakukan introspeksi. Bukan hanya di dalam kehidupan kita loh. Bukan hanya di dalam ibadah kita loh. Tetapi dari semua yang kita lakukan, siapa sebetulnya Allah di dalam kehidupan kita? Apakah dia adalah Allah yang bernilai lebih daripada segala-galanya di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat, saudara-saudara, di Yesaya pasal yang pertama, ada di layar juga, ini, saudara-saudara, adalah bagian yang ketika Yesaya berbicara, saudara-saudara, kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu mengorbankan banyak korban, tetapi nggak diterima oleh Allah. Perhatikan ayat 11. Untuk apa korbanmu yang banyak? Banyak. Kata firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran di ayatnya yang ke-11. Oke? Buat apa kamu melakukan semuanya itu di ayatnya yang ke-12? Kalau kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ialah nggak hormat dengan Tuhan. Nggak sungguh-sungguh hidup dengan kudus, dengan suci di hadapan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengikuti dia. Oleh karena itu kata Allah kepada orang Israel apa? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Kamu boleh melakukan aktivitas, kamu boleh merayakan bulan baru di ayatnya yang ke-13 dan Sabat. Tetapi perayaanmu itu adalah perayaan yang penuh dengan kejahatan. Apa yang Allah lihat? Allah benci. Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-14, Allah
tidak mau melihatnya lagi, dan dikatakan, apabila kamu mengadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan murkaku, dia katakan. Biarpun sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Ngeri nggak saudara-saudara? Ngeri sekali kalau misalnya kita ternyata datang kepada Tuhan, tidak dengan hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Dia, memuji, memuliakan Dia, dan berpikir bahwa Allah itu sedang senang dipuji, disembah, tetapi ternyata Dia muak dengan apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Orang Israel pada waktu itu mengorbankan korban mereka. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ialah Allah menolak. Mereka menista bait Allah dan melihat bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah bangsanya itu yang merupakan lambang daripada bait Allah, itu nggak penting. Sesuatu yang tidak penting. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita, rohnya, itu kita seringkali mungkin kita pikir itu adalah yang nggak penting. Dan itu saudara-saudara, itu akan menyedihkan hati Allah. Allah akan berduka, saudara-saudara. Sama ya, jadi dengan orang Israel dulu dia menista kehadiran Allah di dalam baitnya, saudara-saudara, mereka menista baitnya. Kita juga sekarang mungkin kita menista kehadiran Allah di dalam rohnya yang tinggal di dalam kita, dan kita nggak mempedulikan roh tersebut. Kita nggak mempedulikan suara Allah, dan kita tetap berbuat dosa. Itu juga bisa membuat Allah berpaling dari kita, saudara-saudara. Mungkin kita mengadakan pertemuan-pertemuan, dan kita aktif di dalam gereja kita atau di dalam kehidupan Kristen kita, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, Allah pada akhirnya tidak mendengarkan doa kita. Saudara-saudara, inilah yang disebut sebagai praktek daripada orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit, yang datang ke dalam gereja, beribadah, atau bahkan memimpin pujian, atau berkhotbah, tetapi dalam kesehariannya, dia jahat di mata Tuhan. Dia nggak peduli dengan kehadiran Tuhan, dan terus berbuat dosa. Sorry, kata Tuhan, hati seperti ini, hidup seperti ini, nggak masuk hitungan. Apa yang kita lakukan, nggak berlaku, saudara-saudara. Nggak ada artinya. Ngeri ya, saudara-saudara ya. Ini adalah waktu untuk kita mengintrospeksi diri kita. Lalu pertanyaan yang ketiga ialah, apa itu berarti penyembahan yang benar? The true worship, saudara-saudara. Apa yang kita sebut sebagai penyembahan yang sejati? Nah, sampailah kita ke dalam perikop yang tadi kita baca di Yohanes pasal yang keempat. Sebuah cerita yang menarik sekali dari perempuan Samaria dan perjumpaannya dengan Yesus yang berkata bahwa dialah air hidup. Saudara-saudara, kalau saudara baca dari pasal 4 ya, dia katakan bahwa dialah air hidup, dan dia tahu semuanya apa yang dilakukan oleh perempuan ini, termasuk juga pada waktu itu kehidupan pribadi daripada perempuan ini, saudara-saudara. Dan luar biasa, dari dua encounter ini, si perempuan ini sadar kalau misalnya Yesus itu bukan manusia sembarangan. Perhatikan di ayat 19, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Paling nggak dia tahu bahwa ini Yesus ini manusia yang spesial begitu loh. Tetapi dia masih belum mau percaya. Jadi dia tahu mengenai siapa Yesus, manusia yang luar biasa, dan dia tahu Yesus akan melakukan perubahan-perubahan drastis, dia tahu semuanya itu, ada di dalam kepalanya semuanya itu, saudara-saudara. Dan dia tahu juga, di ayat 20 perhatikan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, luar biasa ini. Kalau misalnya mungkin setara dengan level kita sekarang, saudara-saudara, perempuan ini udah lulus sekolah teologi loh. Betul loh. Karena dia tahu, saudara-saudara, secara teori, apa artinya menyembah Allah. Dia tahu, saudara-saudara. Nenek moyang kami, yaitu orang-orang Samaria, menyembah di atas gunung ini. Tetapi dia tahu juga kalau misalnya di Yerusalem itu adalah rumah Allah. Tetapi perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal,
kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa yang Yesus katakan di sini? Kata Yesus apa? Akan tiba saatnya. Akan tiba saatnya di mana kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung, bukan di Yerusalem, dan kamu pun akan mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan percaya kepada Yesus sebagai air hidup, saudara-saudara. Sebagai Allah, bukan hanya sebagai nabi, tetapi sebagai Allah. Dia mengajak perempuan ini untuk percaya kepadanya. Dan dia mengajak semua orang juga untuk datang kepadanya. Kalau misalnya si perempuan ini datang dan percaya kepada Yesus, saudara-saudara, maka dikatakan di ayat 23 apa? Yesus jelaskan sekali lagi. Saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksud Yesus ialah saatnya itu sudah ada sekarang dan akan tiba. Yang mana, saudara-saudara? Sudah ada atau akan tiba? Dua-duanya ya. Dan Yesus maksudnya apa? Di sini Yesus katakan bahwa dia sudah datang sebagai Mesias. Dan dia akan datang kembali. Keduanya, saudara-saudara, bahwa ketika kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan menjadi penyembah yang benar. Yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dengan kata lain, gak perlu lagi pergi ke Yerusalem, gak perlu lagi pergi ke gunung tertentu, saudara-saudara, untuk menyembah Allah, tetapi datang kepada Yesus, saudara-saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, maka kita tahu bahwa kita sedang menyembah Allah. Datang dan mempersilahkan roh Allah untuk tinggal di dalam kita, untuk berdiam di dalam kita, dan untuk membuat hati kita betul-betul sungguh untuk percaya kepada Allah dan menyembah Allah pencipta kita. Itulah yang dipanggil bagi kita semua, saudara-saudara. Untuk kita datang kepada Dia. Jadi kita di dalam Yesus, kita dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya ialah di dalam roh ketika kehadiran Allah nyata, kehadiran Allah itu kita junjung, kita taati, kita tinggikan, dan di dalam kebenaran yang kita terima, bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, bahwa Dia telah mati di atas kayu salib, karena Allah mengasihi seluruh dunia. Dia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya, saudara-saudara, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Itulah kebenaran yang dimaksudkan di sini. Jadi penyembahan yang diterima oleh Allah, sekali lagi, adalah penyembahan yang memiliki hati yang percaya kepada Yesus, sebagai Allah yang hidup, dan juga sebagai anak Allah, yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dinyatakan di dalam kehidupan yang taat kepada pimpinan roh Allah yang hidup di dalam kita. Itulah penyembahan yang diterima oleh Allah. Yang mana itu berbeda sekali dengan apa yang kita mengerti pada saat ini, di dalam zaman kita yang modern ini. Karena kita pikir bahwa ketika kita menyembah Allah, kita harus ada di dalam gedung yang megah, gedung yang bentuknya harus seperti begini, saudara-saudara, dengan alat musik yang lengkap, harus ada kur, dan harus ada musisi yang profesional, harus ada SL yang juga mungkin profesional, saudara-saudara. Ternyata bukan itu yang Allah cari. Yang Allah cari penyembah yang benar adalah penyembah yang memiliki rohnya yang tinggal di dalam masing-masing setiap kita. Datang dan mengakui bahwa kita manusia yang berdosa yang membutuhkan Allah. Dan puji Tuhan, Kristus dalam kebenarannya, di dalam ketaatannya yang sempurna, memampukan kita untuk datang dan menyembah Allah. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak layak untuk datang dan menyembah Allah. Tetapi luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia membuat kita layak, saudara-saudara, untuk datang dan menyembah Allah. Mungkin kita merasa kita sudah berdosa dan kita jauh dari Allah kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Dia memampukan kita untuk kita datang dan menyembah Allah di dalam roh dan di dalam
kebenaran. Mari kita berdoa.